bisnis untuk pertemuan ke-11 ya hari ini. Jangan lupa untuk presensi disiapkan. Kemudian untuk materi sudah saya share semua di grup WA ya. Silahkan nanti bisa disimak dan bisa belajar dengan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil untuk yang lain berkumpul. Baik, kita mulai untuk perkuliahan pada kesempatan untuk kali ini ya, pertemuan ke-11. Saya akan kembali, jangan lupa ya absensi disiapkan ya. Dan juga mempelajari materi-materi yang dari saya. Nanti kalau misalkan ada tugas nanti saya informasikan di grup, dan pengumpulannya ada di classroom ya. Oke, kita akan membahas mengenai e-payment ya. E-payment dalam bisnis. Apa itu e-payment? Nah, ini topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pembahasan kita nanti, yang pertama kita perlu tahu ya, apa itu sih e-payment ya. Jadi pengertian e-payment itu apa.
Setelah tahu nanti baru kan kita akan lanjut ke sistem pembayarannya ya, sistem pembayaran atau yang menggunakan e-payment tentunya. Kemudian ada keamanannya juga, apakah benar-benar aman dalam hal e-bisnis ini. Nah, itu yang akan kita bahas ya, 3 pokok bahasan ini yang akan kita bahas ke depan. Oke, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. E-payment ini suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Nah, di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dengan pelanggan. Jadi intinya di e-payment ini adalah untuk pembayaran di dalam e-commerce ya, atau di pembayaran jual beli online. Jadi kita penggunaan pembayarannya itu menggunakan e-payment. Macam-macamnya contoh nanti kita contohkan ya di pembahasan berikut nanti ya. Ini yang terpenting kalian harus memahami dulu e-payment itu apa sih. Beda ya, beda dengan pembayaran konvensional tentunya yang secara langsung dengan antara pembeli dan penjual itu tatap ya, tatap muka ibaratnya. Nah, kalau kita menggunakan e-payment ini kita menggunakan internet ya. Kita contohkan saja misalkan menggunakan kartu kredit. Nah, itu kan walaupun kita membeli sebuah barang, kemudian barang itu ternyata jauh dari tempat asal kita, itu kita bisa tetap bertransaksi ya, bertransaksi menggunakan misalkan tadi kartu kredit ya katakanlah. Tapi bedanya dengan yang konvensional tersebut itu kalau yang e-payment ini kita bisa dikatakan mengirimkan data ya, data penting yang tentunya di dalam yang kita contohkan satu tadi adalah kartu kredit, itu ada data-data ya, data di sana itu takutnya nanti kenapa kita akan membahas keamanan juga ya, karena takutnya orang cenderung akan takut ya pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, karena kalau kartu kredit tersadap itu nantinya akan sangat berbahaya ya. Kita tidak berbelanja tapi kita membayar tagihan. Nah, itu yang ditakutkan ya. Nanti pembajakannya lewat apa? Kalau hacker-hacker kan bisa membajak dengan nomor kartu kreditnya. Nah, saat mereka sudah menguasainya, kemudian mereka menggunakan kartu tersebut dalam berbelanja. Nah, nanti takutnya kita tidak merasa berbelanja, yang belanja adalah orang yang menyalahgunakan tersebut. Nah, kita tinggal pada saat ada tagihan, kita kaget, kenapa sampai sebanyak itu, padahal kita tidak merasa membelanjakan semua itu. Nah, itu ya, itu nanti pada poin keamanannya kita bahas juga. Jadi paham ya, e-payment itu apa, itu sangat simpel ya. Berbeda tentunya dengan yang konvensional. Terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment ya. Ada micro payment, ini pembayaran untuk yang kecil, skala kecil. E-wallet mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan ya. Ini juga pembayaran melalui internet ya. Cash atau digital cash sekarang banyak sekali ya pada sesuai dengan perkembangan zamannya. Kredit card atau kartu kredit ya, smart card banyak sekali juga ya. Contohnya kalau smart card itu bahkan di smart card itu terkadang bisa untuk parkir, kemudian ada yang buat tol, tapi bisa juga untuk berbelanja. Nah, itu namanya smart card ya, karena kartu pintar kalau kita lihat ya. Dan electronic bill presented and payment, ini pembayaran tagihan dengan elektronik ya. Ini beberapa sistem pembayarannya, contohnya ya. Silahkan nanti bisa dikembangkan sendiri ya materi yang dari saya ya. Nah, jadi micro payment itu penjabarannya seperti apa biar lebih paham ya. Nanti bisa saja nanti pada saat saya membuat
soal nanti akan ada mengenai hal itu ya. Saya tidak menjelaskan secara detail karena kita belajar menggunakan PowerPoint di sini ya. Itu saya poin-poinnya saja karena waktu ya. Ini silahkan kalian dikembangkan sendiri nanti ya. Lebih inisiatif sendiri, penjabaran daripada micropayment itu apa sih, biar lebih paham ya, lebih tahu. Nah, untuk menjaga keamanan pembayaran itu banyak poin yang perlu kita ketahui, yaitu ada public key infrastruktur atau PKI, kemudian public key inscription ya, PKE, digital signature ya, tanda tangan elektronik ya, digital ya, sertifikat digital, secure socket layer atau SSL, ini pernah saya jelaskan ya mengenai SSL juga, TLS atau transport layer security. Ini lebih ke keamanan di dalam pembayaran elektronik di berbelanja tentunya maupun di e-commerce intinya. Dan secure electronic transaction atau SET. Nah, ini pernah saya singgung juga ya. Nanti coba kita lihat satu persatu ya pembahasannya, dan nanti pada saat kalian sudah mengikuti perkuliahan ini selesai, silahkan dikembangkan ya, dikembangkan materi dari saya agar lebih pemahaman untuk kalian sendiri ya intinya ya. Jadi kalian mengembangkan sendiri agar lebih paham saja. Misalkan ada yang saya sudah menjelaskan semua tapi ternyata belum terlalu jelas, bagaimana sih agar lebih paham? Kalian mencari referensi lain, bisa ditambahkan agar lebih memahami. Nah, setelah memahami nanti, oh iya ternyata public key infrastruktur itu seperti itu. Nanti saya sampaikan poin-poinnya saja ya secara singkat. Oke, kita mulai dari keamanan untuk yang pertama adalah public key infrastruktur. Ini juga pernah saya jelaskan di awal sepertinya, cuma tidak begitu saya rinci ya. Nah, payment system secara khas modelnya tipikal seperti sistem public key infrastruktur. Suatu public key infrastruktur memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet, maka dengan public key infrastruktur ini akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui menggunakan penggunaan suatu publik ya. Infrastruktur kunci publik menyediakan suatu sertifikat digital ya, ada digital signature tadi yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut. Jadi ini lebih mungkin aman ya. Kita contohkan tadi di kartu kredit, itu akan merasa nyaman dengan adanya public key infrastruktur tadi, karena ini sebuah keamanan di jalur internet ya. Internet itu walaupun tidak bisa kita lihat ya, di sana itu ada aktivitas ya. Artinya pada saat kita berbelanja online itu di sana kita jalan ya, kalau kita ibaratkan itu jalan dari e-commerce-nya ya. Pada saat transaksi kita harus mengisi data misalkan, terus kemudian membeli apa, mentransfer uangnya. Nah, di situ di internet ya, di jaringan yang kita pakai itu, kalau tidak ada untuk keamanannya ya, pasti ya bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena berseliweran. Artinya walaupun kita tidak melihat ya, itu sebenarnya di jaringan itu seperti lalu lintas. Nah, kalau ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak ada keamanannya, akan contohnya tadi ya, bisa dibajak atau disalahgunakan oleh orang ya, yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, itu adalah public key infrastruktur. Ini kunci publik ya, untuk pada saat kita melakukan transaksi atau melakukan aktivitas di internet dengan menggunakan jaringan tentunya. Yang berikutnya public key encryption, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data yang tersamar yang dibuat oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman
dengan teknik pemetaan tertentu. Kriterianya keamanan yang digunakan adalah kriptografi, seperti halnya kita mengirim pesan ya. Yang pertama ada kerahasiaan, confidentiality, authenticity, integritas, kemudian tidak dapat disangkal. Nah, jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris. Nah, pada saat kita berbicara di e-bisnis ya, market e-commerce ya, pada saat kita berbelanja, kemudian kita bertransaksi ya, misalkan kita jadi membeli sebuah barang, kemudian kita menyelesaikan pembayarannya ya menggunakan kartu kredit atau yang lainnya misalnya. Nah di situ itu nanti kita akan mendapatkan sebuah kunci ya, kunci untuk dalam hal ini nanti akan pabriknya antara penjual dan pembeli ya. Jadi ada pihak ketiga kalau dalam keamanan itu. Nah di situ nanti misalkan kita membeli suatu barang kemudian bertransaksi ya, nah, itu nanti proses dari awal si user atau pembeli di dalam e-commerce tersebut itu akan dapat kode mentah ya. Jadi tersamarkan, tidak bisa dibaca oleh yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian akan mengirim dan disampaikan oleh penerima yang tentunya nanti melalui keamanan kriptografi tadi ya. Nanti akan dibaca. Pengkodean data mentah tersebut itu akan diuraikan oleh kriptografi tadi. Dan di sana akan dibuka ternyata sandinya, misalkan kita berbicara dalam hal ini ya, contohnya adalah sandi ya. Nah, sandinya nanti kita memberikan ya, menerima misalkan sandinya berbentuk mentah, nah, tidak berbentuk 1, 2, 3, 4 misalkan ya, tapi berbentuk mentah data kemudian diterima oleh untuk yang pihak kedua misalkannya. Nah itu dalam hal ini kita menggunakan kriptografi. Nanti akan terbaca ya, nanti akan terbaca setelah sampai akan diuraikan seperti halnya sandi ya, nanti di situ akan kelihatan. Nah, itu hanya yang dikirimi saja yang tahu ya. Dia ada kerahasiaannya, autentisitasnya, integritasnya ya. Jadi pasti kebanyakan aman sih, tidak blokir ataupun yang lainnya ya. Jadi kita menggunakan kriptografinya ini adalah algoritma simetris ya. Nah, itu contohnya ya, tidak hanya untuk kode sandi saja ya, misalkan banyak sekali itu contohnya, nanti silahkan ditambahkan juga ya. Nah, intinya kita mendapatkan mengirimkan misalkan dari penjual mengirimkan untuk bagaimana kita bertransaksi, ternyata kita dikasih kode ya, dengan mungkin kalian juga pernah ya dalam berbelanja online itu ada hal semacam itu ya. Nanti yang bisa membuka itu hanya kita dengan bantuan tadi ya, public key encryption tadi. Keamanannya berupa kriptografi ya, yang tentunya nanti akan diolah, data mentah yang tadi diberikan akan diolah dan nanti akan kita lihat bahwa sandinya misalkan 1, 2, 3, 4. Nah itu ya, dengan menggunakan kriptografi itu yang digunakan adalah algoritma simetris untuk transaksi tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah public key algoritma. Algoritma kunci publik disebut juga dengan algoritma asimetris ya. Nah, tadi yang PKE tadi adalah asimetris ya. Kalau kita di public key algoritma ini kita menggunakan asimetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Jadi nanti misalkan ya ada transaksi kemudian dari sana kita mendapatkan kode OTP ya. OTP-nya nanti yang kita terima dari kunci tersebut itu berbeda karena sudah dienkripsi ya, melakukan deskripsi tadi, tapi kunci tersebut itu bisa membuka untuk transaksi kita. Ini untuk mengecoh ya, intinya mungkin seperti itu tujuan daripada public key algoritma ini.
mengecoh, kita mengirim 1 2 3, ternyata diolah data tersebut dengan menggunakan algoritma asimetris, ternyata yang kita pakai untuk bertransaksi nanti kuncinya ternyata 4 3 2 1 misalnya seperti itu. Paham ya? Kemudian ada sertifikat digital signature ya. Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Nah, ini ada tidak hanya 2 pihak ya, tapi 3. Trusted party atau TTP. Nah, sertifikat otoritas yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Nah, TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seorang dan juga kunci privat dari orang tersebut. Jadi ada 3 pihak ya. Dari pihak penjual, misalkan kita urutkan dari pihak penjual. Nah, pihak ketiga tersebut dia akan memberikan sebuah sertifikat otoritas yang nantinya akan diberikan kepada pihak kedua. Ini bersifat privat, tapi ini terpercaya walaupun kita ada pihak ketiga ya. Kita contohkan pembayaran di toko online misalkan ya. Jadi kita membeli suatu barang, kemudian kita membayarnya kan ke Shopee ya misalnya ya. Nah, Shopee tersebut akan mengirimkan sertifikat digital tadi ke penjualnya untuk transaksi agar kita bisa membayarnya misalkan seperti itu. Nah, itu menggunakan sertifikat digital ya, ada pihak ketiga. Ada juga tanda tangan digital. Maaf, ini yang signature ya. Tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran data atau paket data tersebut. Nah, pembuatan tanda tangan digital menggunakan algoritma kunci publik, banyak metode yang bisa digunakan. Di antaranya ada RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ada pihak ketiga tentunya di sini yang untuk keamanannya, dan di sini ada jaminan tentang misalkan identitas pengirim ya. Identitas artinya kita misalkan bertransaksi menggunakan KTP ataupun kartu kredit, itu kerahasiaannya itu terjamin. Nah, karena sudah terenkripsi nantinya ya. Ini contohnya kita menggunakan RSA misalnya. Untuk keamanan e-payment berikutnya adalah secure socket layer. Pernah saya jelaskan, saya ulang kembali tidak apa-apa ya. Nah, ini merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser holder dengan merchant ya, sehingga pembaca atau penyerang tidak dapat menyadap atau membaca informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi di internet atau jaringan yang kita pakai dalam bertransaksi di e-commerce atau e-bisnis itu kita ibaratkan sebuah jalan. Nah, di sini kita diibaratkan sebuah pipa ya. Jadi nanti ada antara dari browser card holdernya dengan merchant ya atau pemiliknya itu ada sebuah keamanan ya di dalam suatu pipa tersebut ya, sehingga pembaca atau penyerang itu tidak dapat menyadap walaupun mereka jalan, misalkan mereka mengalir, tapi si penyadap tidak melihatnya karena dengan adanya dukungan secure socket layer tadi. Nah, pada penggunaannya SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP, Hypertext Protocol, dan Certificate Authority. Nah, ini lebih safety-nya lagi ya. Kalau kalian sedang surfing di internet ya, di browsing misalkan ya, itu kalau yang lebih secure itu adalah ada HTTPS ya. Nah, kalau sudah ada S-nya itu berarti lebih secure ya, lebih aman. Kalau tidak ada itu waspada ya. Di internet sekarang banyak situs-situs ya, situs-situs yang berbahaya, yang tidak resmi ya. Kadang kita tidak sadar nanti data kita akan terserap misalkan ya. Nah, itu bahayanya seperti itu. Nah, lebih amannya lagi adalah HTTPS. Ini contoh secure socket layer-nya ya. Sini ada private key-nya, nanti akan dikirim ya dengan menggunakan
sertifikat tadi ya, signing request atau CSR. Nah, ini CRT-nya ini akan disampaikan ke pihak yang dituju ya. Nanti di sini akan dipecahkan ya di kodenya misalkan ya. Nah, di sini baru tersampaikan pada saat kita bertransaksi ya. Misalkan kita contohkan di sini adalah SSL ya, SSL Manager. Berikutnya ada Transport Layer Security (TLS). Layer security ini adalah protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lainnya. Ini lebih menggunakannya adalah di email ya, atau fax dan perpindahan data lain. Nah, ini banyak ya, mungkin kalian juga sering pernah ya, bukan sering tapi pernah melakukan transaksi, kemudian jalurnya ya, mereka melewati tidak dalam hal ini tidak di websitenya misalkan ya, tapi menggunakan email ya, ada validasi dan lain sebagainya, kita menggunakan email. Nah itu di dalam transaksi tersebut ya, ini keamanannya adalah menggunakan transport layer security tadi. Ini adalah juga protokol kriptografi menggunakan kriptografik ya, komunikasi. Intinya keamanan dalam berkomunikasi ataupun dalam bertransaksi dalam hal e-bisnis ya. Yang berikutnya ini terakhir ya mungkin ya. Ada Secure Electronic Transaction atau SET. SET merupakan suatu proses di mana sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjanya di website atau merchantnya. Websitenya misalkan di e-commerce ya. Nah, pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirim amplop digital tersebut kepada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Payment gateway melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Dan merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu. Nah ini kalau kata-katanya mungkin akan bingung ya. Intinya seperti ini kalau kita simulasikan secara langsung ya, secara realnya. Jadi pada saat kita bertransaksi kita menggunakan kartu kredit ya, pada saat kita masukkan misalkan atau gesek ya, seperti halnya ATM-nya, itu nanti cepat dianya. Ini geraknya itu tidak seperti yang ada pada kata-kata di sini ya. Nanti akan sebuah amplop digital itu artinya kita masuk atau gesek, itu akan dibuka oleh payment gateway-nya secara cepat ya ini tentunya ya. Kemudian akan mengirimkan, misalkan kita membayar sebuah kode ya, misalkan kita membayar online menggunakan kode, nanti akan dikirimkan ke merchantnya atau yang menjual ya, atau menyediakan barangnya tersebut. Nah, merchant tersebut akan mengirimkan amplop tersebut ya. Amplop tersebut itu yang kita keinginannya ya, maksudnya kita mau apa sih kepada payment gateway-nya, melakukan otorisasi apakah benar si kartu ini akan membayar sebuah barang tersebut. Nah, payment gateway-nya itu dari jaringannya ya, melakukan otorisasi dan setujui misalkan ya, kalau benar misalkan. Nah, itu akan mengirimkan kode otorisasinya kepada merchant, si penjual tadi ya, penyedia barang. Nah, kemudian si merchant mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit bahwa mungkin jawabnya misalkan iya ya. Nah, itu secara cepat ya, ini misalkan seperti kalian membayar sebuah transaksi itu tentunya kan tidak lama ya, kita klik kemudian ya klik ya, atau misalkan selesai disetujui dari sana, barang sesuai dan pembayaran sesuai, barulah nanti ada struknya misalkannya seperti itu. Kalau jalan mudahnya seperti itu ya ibaratnya ya, cara realnya. Nah, itu adalah keamanan untuk paymentnya. Oke, seperti itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita membahas mengenai e-payment dalam e-bisnis ya.
Tadi kita sudah jelaskan ya, ada pengertiannya, kemudian sistem pembayarannya apa saja ya. Yang tentunya nanti bisa kalian kembangkan materi yang dari saya. Kemudian keamanannya untuk e-payment yang garis besarnya itu sudah saya sebutkan tadi ya, banyak sekali. Silahkan bisa ditambahkan ya, nanti sebenarnya banyak sekali, apalagi perkembangan sekarang itu semakin maju ya di dalam hal e-bisnis. Semuanya orang itu lebih senang berbelanja di online daripada yang konvensional. Jadi di dalam e-commerce tentunya pasti akan meningkatkan ya, selalu meningkatkan keamanan dalam hal di internet, apalagi di dalam transaksi pembayarannya, khususnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar ataupun bisa di grup WA kita ya. Yang mana misalkan ada yang belum paham, misalkan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan boleh ditanyakan ya. Jangan lupa bisa ditambahkan materi yang dari saya, dikembangkan ya. Paling tidak ada penjelasan detailnya seperti apa, biar nanti pemahaman kalian itu lebih mengerti ya, lebih paham sekali di pembahasan pertemuan 11 kali ini mengenai e-payment. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami ya, untuk semuanya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.